Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat atau membangun model SEM yang lengkap. Sebelumnya kita sudah mempelajari salah satu kasus spesial dari model SEM, itu ada yang disebut dengan model jalur ya, atau analisis jalur. Di mana di dalam analisis jalur ini memungkinkan kita untuk memodelkan beberapa persamaan regresi secara bersamaan. Sebagai contoh yang diberikan di slide ini ya, kita bisa melihat bahwa pada diagram jalur ini ada sebanyak 2 persamaan regresi yang kita modelkan secara bersamaan. Persamaan regresi yang pertama yaitu persamaan regresi di mana kita melihat bagaimana pengaruh X1 terhadap Y1 ya. Kemudian persamaan regresi yang berikutnya itu adalah persamaan regresi di mana kita melihat bagaimana pengaruh Y1 terhadap Y2. Jadi secara total kita punya 2 persamaan regresi di sini. Nah, kelebihan dari analisis jalur dibandingkan dengan regresi biasa adalah di dalam analisis jalur ini memungkinkan kita untuk mengestimasi pengaruh tidak langsung ya. Jadi kalau kita amati di sini kita melihat ada pengaruh X1 terhadap Y2 di mana pengaruhnya secara tidak langsung itu dimediasi oleh dipengaruhi oleh variabel Y1. Dimana kalau kita hanya menggunakan regresi biasa itu tidak bisa kita gunakan untuk mengestimasi besarnya pengaruh tidak langsung ya, karena di dalam regresi itu hanya melihat bagaimana hanya bisa kita gunakan untuk melihat besarnya atau pengaruh secara langsung ya, seperti pengaruh dari X1 terhadap Y1 ini adalah pengaruh langsung ya, dimana pengaruh langsung ini ditandai dengan adanya anak panah ya yang digambarkan langsung dari variabel independen terhadap variabel dependennya. Nah, walaupun analisis jalur ini tadi ya lebih atau memiliki keunggulan dibandingkan regresi, tetapi analisis jalur ini juga ternyata masih memiliki kelemahan ya. Karena di dalam analisis jalur ini yang kita modelkan itu adalah variabel yang kita amati. Ini kita asumsikan tidak ada kesalahan pengukuran. Makanya variabelnya kita gambarkan dengan menggunakan bidang persegi seperti ini ya. Jadi kalau variabelnya kita gambarkan dengan bidang persegi atau kotak, ini kita asumsikan variabel yang kita amati ini terukur tanpa kesalahan pengukuran. Padahal kesalahan pengukuran ini adalah konsep yang cukup penting ya, karena ketika kita mengabaikan kesalahan pengukuran pada variabel yang kita teliti itu bisa menyebabkan bias. Artinya koefisien regresi nanti yang kita hitung di sini ya, X1 terhadap Y1 ataupun Y1 terhadap Y2, ini nilainya akan jauh lebih kecil daripada koefisien regresi yang seharusnya ya. Jadi nilai biasnya itu akan lebih kecil daripada nilai parameter yang sebenarnya. Bahkan bisa jadi karena bias ini ya, bisa jadi kemungkinan harusnya koefisien regresinya itu signifikan, ini bisa menjadi tidak signifikan akibat kita mengabaikan adanya kesalahan pengukuran. Nah, di dalam SEM, kesalahan pengukuran ini bisa kita koreksi ya dengan menggunakan model CFA atau Confirmatory Factor Analysis. Jadi di dalam CFA di sini ada konsep yang kita sebut sebagai variabel laten. Di mana variabel laten ini variabel yang tidak kita amati secara langsung tetapi bisa kita ukur melalui indikator-indikatornya ya. Jadi variabel laten di dalam diagram jalur kita representasikan dengan bidang lingkaran atau elips ya, sedangkan indikatornya ini adalah variabel yang kita amati secara langsung ya, atau bisa juga kita sebut sebagai item ya. Y1 sampai dengan Y8 ini adalah indikator-indikator yang kita gunakan untuk mengukur variabel laten.
CFA ini kita gunakan juga untuk menganalisis mengapa sehimpunan variabel yang kita amati ya ini Y1 yang sampai dengan Y8 ini kenapa saling berkorelasi. Jadi kenapa saling berkorelasi itu biasanya karena ada satu faktor yang sama ya, yang bertanggung jawab terhadap indikator-indikator dari masing-masing variabel laten. Sebagai contoh, kalau misalkan Y1 dan Y2 ini adalah soal matematika ya, kemudian Y3 dan Y4 ini misalkan soal bahasa Inggris. Kemungkinan besar ya ini nanti kalau kita analisis biasanya Y1 akan saling berkorelasi tinggi dengan Y2. Kemudian Y3 dan Y4 ini juga akan saling berkorelasi tinggi. Kenapa? Karena Y1 dan Y2 sama-sama mengukur kemampuan matematika di sini ya. Kemudian Y3 dan Y4 itu juga pasti akan memiliki korelasi yang tinggi karena Y3 dan Y4 itu sama-sama mengukur kemampuan bahasa Inggris ya. Jadi makanya kenapa CFA itu kadang kita sebut juga analisis untuk mengungkapkan kenapa sehimpunan variabel itu saling berkorelasi. Nah, walaupun CFA ini tadi ya bisa kita gunakan untuk mengkoreksi adanya kesalahan pengukuran, namun CFA ini belum bisa kita gunakan untuk menganalisis bentuk struktural. Ya, bentuk struktural ini artinya bentuk di mana kita berteori ada pengaruh satu variabel ke variabel yang lain. Ya, jadi kita tidak berteori apapun bagaimana variabel laten 1 mempengaruhi variabel laten yang lainnya. Karena yang kita analisis di sini dari CFA yang kita analis hanyalah korelasi di antara variabel laten. Nah, konsep tadi ya analisis jalur, kemudian kalau kita gabung dengan konsep CFA, maka kita bisa bangun yang kita sebut sebagai model SEM secara lengkap atau model SEM utuh ya. Atau istilah lainnya kita sebut juga dengan model hybrid. Jadi model hybrid ini adalah model di mana kita menggabungkan pertama adanya model pengukuran atau CFA, kemudian yang kedua adanya model struktural ya, dimana model struktural ini model yang digambarkan dengan analisis jalur ya, atau model dimana kita melihat adanya pengaruh dari satu variabel ke variabel yang lainnya. Nah, seperti gambar yang diberikan di slide ini ya, bisa kita lihat gambar ini adalah gabungan dari dua gambar di slide yang sebelumnya ya. Slide yang pertama tadi kita gambarkan adanya adanya model struktural atau analisis jalur, di mana kita melihat pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen, kemudian ada variabel endogen terhadap variabel endogen yang lainnya ya. Jadi kalau di slide 1 yang kita gambarkan hanya pada bagian yang ininya saja ya. Nah, cuman karena kita combine, kita gabung dengan model pengukuran, artinya setiap variabel yang kita amati, kita koreksi kesalahan pengukurannya dengan menggunakan model CFA ya. Artinya setiap variabel latennya ini kita amati melalui indikator-indikatornya ya. Y1, Y2 untuk variabel ITA1 atau variabel eksogen, kemudian untuk variabel mediatornya ini juga sama, kita asumsikan ada indikator yang mengukur variabel mediatornya, mediasinya ya. Kemudian berikutnya juga untuk variabel yang ITA3 juga ini kita ukur melalui indikator-indikatornya sebanyak 4 ya. Jadi kalau kita amati diagram jalur ini mengandung dua komponen ya. Ada model pengukurannya ya, yang digambarkan dengan masing-masing variabel laten diukur melalui indikatornya. Kemudian ada model struktural di mana variabel laten ini menunjukkan adanya pengaruh ya, pengaruh dari variabel laten 1 terhadap variabel latennya. Jadi hubungan struktural ya yang kita amati di antara variabel laten ini hasilnya tentu
akan mendapatkan hasil koefisien regresi yang tidak bias ya, karena koefisien regresinya atau variabel yang kita gunakan di sini sudah dikoreksi kesalahan pengukurannya. Nah, di dalam model SEM tidak harus semua variabel yang ada di dalam model strukturalnya itu tidak harus selalu berupa variabel laten ya. Jadi kalau contoh yang sebelumnya ini jelas semua variabel yang ingin kita amati ya di dalam model strukturalnya ini berupa variabel laten ya. Ada kalanya juga variabel yang ada di dalam model struktural itu juga bisa menggunakan variabel eksogen yang tetap. Artinya variabel eksogennya itu bukan merupakan variabel laten tetapi variabel manifest ya. Sebagai contoh di sini ya. Di sini kita berteori ada dua variabel manifest yang mempengaruhi variabel laten eta 1 ya. Di sini kita asumsikan X1 dan X2 adalah variabel manifest ya, bukan variabel laten. Contohnya apa? Misalkan variabelnya jenis kelamin atau misalkan status perkawinan. Ini jelas tidak perlu kita gambarkan sebagai variabel laten ya, karena jelas kalau jenis kelamin itu kan memang seharusnya tidak ada kesalahan pengukuran karena jenis kelamin dan status itu kan adalah variabel yang bisa kita amati secara langsung ya. Jadi contohnya seperti ini kita bisa gunakan variabel eksogen tetap ke dalam SEM yang mempengaruhi variabel laten ya. Kemudian di sini juga masih sama seperti sebelumnya, variabel latennya kan kita ukur melalui indikator ya. Selain eksogen tetap, kita juga bisa menggunakan endogen tetap ya. Artinya sama seperti definisi sebelumnya, kita memiliki variabel endogen yang kita gambarkan sebagai variabel manifest ya. Artinya ini juga tidak ada kesalahan pengukuran. Contohnya apa? Misalkan contohnya di sini kita berteori bahwa variabel eksogennya adalah variabel laten ya. Berarti kita asumsikan terukur, kita koreksi ya kesalahan pengukurannya dengan menggunakan variabel laten. Kemudian variabel eksogen ini kita teorikan di dalam model struktural ini mempengaruhi variabel manifest ya, di mana variabel manifestnya ini berperan sebagai variabel bebas, variabel dependent ya, bukan bebas, berpengaruh terhadap variabel dependent atau kalau di dalam SEM kita sebut variabel endogen. Contohnya apa? Misalkan variabel dependentnya adalah perilaku membeli atau misalkan perilaku merokok ya. Perilaku membeli atau merokok ini kan juga adalah variabel yang bisa kita amati secara langsung ya. Tinggal kita amati apakah orang itu merokok atau tidak, yaitu langsung bisa kita ukur secara langsung ya, tanpa perlu menggunakan variabel laten. Secara umum pemodelan SEM ini tahapannya masih sama ya, ketika kita melakukan pemodelan untuk analisis jalur dan juga untuk CFA ya. Pertama kita mulai dari spesifikasi model. Artinya di sini kita harus menetapkan ya mana yang menjadi variabel endogen, mana yang menjadi variabel eksogen, mana yang variabel yang hanya berkorelasi antara satu variabel dengan variabel lainnya ya. Dan tentu melakukan spesifikasi model ini harus didukung oleh teori yang sudah ada ya, baru nanti bisa kita aplikasikan ke dalam penelitian kita. Kemudian setelah dispesifikasi, kita identifikasi model ya. Identifikasi model ini erat kaitannya dengan menghitung derajat kebebasan ya. Jadi kalau derajat kebebasannya positif, baru bisa kita gunakan, baru bisa kita lakukan estimasi parameter di dalam model ya. Tetapi kalau tidak teridentifikasi, ya jelas kita tidak bisa melakukan estimasi ya. Karena kalau tidak teridentifikasi atau bahkan derajat kebebasannya negatif, itu jelas tidak ada solusi yang tunggal ya. Nah kemudian kalau sudah kita lakukan estimasi model,
biasanya kita uji dulu ya. Di sini kita uji goodness of fit-nya untuk melihat apakah model yang kita spesifikasi di sini ya, apakah sesuai atau fit dengan data atau tidak ya. Kalau hasilnya fit, baru bisa kita lakukan interpretasi model ya. Artinya kita bisa menafsirkan masing-masing koefisien regresi dan juga korelasi di antara variabel yang kita gunakan di dalam penelitian. Nah, kalau seandainya hasilnya tidak fit, ya mungkin kita bisa coba modifikasi ya. Kita modifikasi model dengan cara kita kembali lagi ke urutan spesifikasi model di awal ini ya. Jadi mungkin ada variabel yang belum kita libatkan di dalam model, atau bisa juga mungkin ada jalur yang seharusnya itu penting kita masukkan tetapi kita buang dan lain sebagainya. Ini bisa kita spesifikasi ulang di sini ya. Kita modifikasi kemudian sampai kita dapatkan modelnya fit ya, baru kita bisa lanjut ke tahapan interpretasi.